saudaraku, jumpa lagi di channel Beach Shop King. Semoga kabar dari saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa saudaraku, apapun aktivitas kita, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di jumpa kali ini saya akan ngecek kondisi buah alpukat Mickey ya, yang mana buahnya lumayan lebat di usia yang kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya juga akan ngecek kondisi pohon alpukat ini saudaraku, apakah pohonnya pertumbuhannya meskipun membawa buah, dia kondisi subur dan kondisi siap untuk kita treatment dengan cara memberikan pupuk tambahan supaya selesai kita petik buahnya, kedepannya bisa berbunga dan berbuah lagi seperti itu. Tapi ingat saudaraku, catatannya dengan dosis dan takaran yang tepat. Oke saudaraku, kita simak videonya sampai selesai. Oke saudaraku, ini kondisi buah-buah dari alpukat Mickey kita. Nah, untuk buahnya sendiri ini lumayan banyak saudaraku. Oke, kita mulai dari buah dulu ya saudaraku. Selesai di buah baru kita cek kondisi pohonnya. Karena mungkin saudaraku ingin ya, yang mempunyai pohon alpukat terkadang tidak sabar ya, sudah panen pingin berbuah lagi. Di sini kita akan bagikan caranya ya. Cuman kita tidak praktik langsung, tetapi bisa dipahami ya saudaraku ya. Nah, kita cek buahnya dulu. Ini saya jongkok saudaraku. Ini kalau panen ini sambil tidur loh. Tuh batangnya, terus buahnya. Nah, itu tuh sampai ke tanah tuh, ditahan cuman bambu segitu. Oh, tapi yang itu tuh agak kuning ya, karena terkena pancaran sinar matahari dari siang sampai sore, dia full, dia agak kuning. Wow, ini buahnya lumayan dengan usia pohon kurang lebih 2 tahun. Kemudian pohon yang tidak terlalu besar ya, itu dompolannya ada 4. Ini kalau ngelihat seperti ini jadi seperti ngelihat dalam kafe ya saudaraku, boklam bergelantungan kan kayak gini nih. Oh, ini rasanya bener-bener mantap lagi Mickey. Nah, ini buahnya sudah tua saudaraku, mungkin kurang lebih sebulan lagi sudah kita bisa memetiknya. Nah, inilah Mickey, ciri-ciri khas. Inilah ciri khas alpukat Mickey ya saudaraku, berkisaran 1,3 kilo dan 1,4 kilo. Nah, kalau ini saya rasa ini sekitar 500 graman nih saudaraku, gede ini. Mungkin 2 ini, nah 2 ini kurang dari sekilo ya, yang di bawah ini sekitar 200 gram mungkin atau 300 gram. Nah, ini 3 ini pastinya sekilo ketemunya tuh. Waduh, itu hitam ya, tapi karena terbentur cabang ya saudaraku. Sambil nyore hari ngelihat pohon alpukat Mickey kita lumayan lebat buahnya. Nah, ini nih, waduh, ini nyampe nempel tanah saudaraku. Nempel tanah, kuning bener, tapi karena ya itu sinar matahari terlalu kuat, terkena paparan sinar matahari ya saudaraku. Tuh, jadi seperti ini dia, kuning. Tapi ini sangat sehat buahnya nih. Oh, bang, sayang kuning banget saudaraku. 3 nih dompolannya. Aduh, nyentuh tanah, kurang perhatian. Kurang perhatian, seharusnya dia begini ya. Dari tanah paling sekitar 1 jengkal. Oke, sudah kita dapatkan ya saudaraku. Dapatkan bahwa kondisi buahnya sudah siap kita petik, mungkin berkisaran 1 bulan lagi ataupun lebih, biar lebih matang lagi ya. Kemudian kita mengarah ke pohon. Ketinggian pohon mungkin ya 2,5 meter ya saudaraku, seperti ini. Dan besarnya pohon, biasa saudaraku, kalau untuk alpukat Mickey tidak butuh pohon yang besar, pasti sudah bisa berbuah. Apalagi usia di atas 2 tahun sudah bisa berbuah. Itu secara alami, tidak perlu perlakuan yang khusus pun. Jika pohon ini sehat, subur, maka alpukat Mickey begitu sangat mudah dan gampangnya berbunga dan membawa buah. Seperti itu saudaraku. Nah, ini kondisi daunnya sudah seperti ini, daun tua semua, karena memang kita sudah
memberikan pupuk baru 1 kali saudaraku ya, sekitar 2 minggu yang lalu kita berikan pupuk MKP. Kita berikan pupuk tambahan karena kita treatment memang untuk ke arah pembuahan lagi ya, supaya nanti kedepannya bisa berbunga dan berbuah lagi. Tetapi yang perlu diperhatikan sebelum melakukan treatment atau pemberian pupuk tambahan adalah kondisi dari pohon ini sendiri saudaraku. Nah, 2 minggu yang lalu kita cek kondisi pohonnya sehat, subur, dan percabangan sehat semua, daun-daun juga menuju sudah daun tua semua. Lalu kita berikan pupuk MKP. Ini kita berikan sekitar sepertiga dari 1 kilonya saudaraku. Jadi sekilo itu kita bagi 3 ya, bagi 3 baru kita berikan. Nah ini udah 2 minggu, nantinya kita akan berikan lagi saudaraku. Dan ini bisa dilihat ya kondisinya, pupuk yang sudah kita berikan sudah ada dampak terhadap pohon ini saudaraku. Dampaknya seperti ini, daunnya mulai sangat kusam seperti itu, kemudian ranting-rantingnya mulai menua seperti ini. Ini sudah berefek dari pupuk yang kita berikan. Nah, ini dosisnya sangat tepat ya saudaraku, bisa bilang saya tepat karena kondisi daun-daun dan ranting serta percabangan seperti ini nih menuanya serempak ya, artinya bareng seperti itu. Dan kedua, kondisi daunnya pun itu hijau tuanya atau kusamnya itu seragam saudaraku. Jadi tidak ada kelihatan yang berefek seperti daunnya layu gitu ya, karena dosisnya memang benar-benar kita perhitungkan dan itu kunci utama di saat memberikan pupuk tambahan. Nah, ini kita berikan sepertiga ya dari 1 kilonya. Dan ini sore ini nanti kita setelah berbagi video ini kita berikan lagi ya saudaraku. Mungkin saudaraku sudah pernah lihat cara kami mentreatment pohon alpukat ya. Jadi takut saudaraku bosan. Jadi kita bahas lewat berdiskusi atau lewat ngobrol aja ya saudaraku, sambil ngelilingi kondisi-kondisi pohon alpukat ini. Nah, ini bisa dilihat ya saudaraku. Jadi kuncinya ya, kalau pohon ini kita berikan pupuk berlebih ya, misalnya 1 kilo ataupun setengah kilo, yang kita takutkan pohon justru mengalami stres ya saudaraku karena kebanyakan pupuk seperti itu. Jadi lebih baik takarannya sedikit tetapi teratur. Itu tujuannya supaya pupuk yang kita berikan berefek ke pohon dengan cara seperti ini. Daunnya menua, kusam semua, kemudian percabangannya pun menua. Jadi nah ini seperti ini, nantinya tuh udah ada bakal bunga yang harapannya 2 kali lagi kita treatment sudah berbunga. Jadi lebih baik sedikit tetapi rutin, supaya pohon yang kita treatment, yang kita pupuk tidak mengalami stres, tetapi tidak mengalami stres parah ya saudaraku, tetapi stres secara perlahan. Kemudian ketika tidak berlebih pun kondisi pohon tetap stabil ya saudaraku, kondisi pohon tetap stabil, efek dari pupuk yang kita berikan itu berjalan normal ya terhadap pohon yang akan mengeluarkan bakal bunga. Itu yang pertama. Kemudian kedua, karena dosisnya tidak terlalu banyak, sedikit tapi teratur. Nah, kondisi pohon pun tidak, kalau ibaratnya orang tidak shock gitu ya saudaraku, jadi tidak kaget karena kondisi pohon pun lagi membawa buah. Jadi seperti itu saudaraku, harus benar-benar kita perhitungkan dosisnya. Nah, kemudian yang jika tidak ingin memberikan pupuk ya saudaraku di kondisi pohon tua seperti ini, sebenarnya seperti ini ya, ini bisa dibuang total daunnya seperti ini ya saudaraku. Seperti ini nanti bakal keluar bunga saudaraku. Nah, seperti ini. Tetapi kan kita tidak ada waktu, kadang-kadangnya saudaraku kita masih ada pekerjaan lain. Kalau untuk meruning biasanya butuh waktu yang agak lama. Di seperti ini, nanti ini keluar bakal bunga saudaraku.
dan nanti kita akan coba perlihatkan ya. Ada yang sudah kita pruning seperti ini, itu udah keluar bunga, tetapi bukan alpukat Mickey ya saudaraku. Ini. Nah, yang terutama ya saudaraku, saya ingatkan ya, atau kita ingatkan, ketika melakukan pemupukan yang harus benar-benar kita perhitungkan adalah kedepannya. Yang kita perhitungkan adalah kondisi pohon kita. Jangan sampai kita bertujuan ingin membuahkan pohon, ingin mendapatkan buah, ingin mendapatkan hasil, tetapi karena cara memperlakukan pohon kita dengan memberikan pupuk itu berlebih ataupun overdosis, maka akan mengalami kerusakan pohon secara permanen. Jadi sekali lagi, lebih baik kita berikan sedikit tetapi rutin, dan cari momen yang pas supaya apa yang kita kerjakan itu berhasil. Yang pertama ya, berhasil bisa berbunga dan membawa buah, dan yang kedua, kondisi pohon tetap, kehidupan dari pohon itu sesuai sama apa yang kita inginkan ya. Kedepannya pohon semakin subur, semakin bisa membawa buah, dan kita semakin menikmati buah serta hasil kedepannya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk melihat kondisi alpukat yang sudah saya pruning ya saudaraku. Sudah saya pruning, habisin daunnya, tidak gunakan pupuk ya, sudah mengeluarkan bunga. Jadi seperti itu. Nah, untuk di Mickey ini itulah caranya tadi ya saudaraku, yang kita inginkan supaya tidak salah paham dalam mentreatment pohon alpukat kita ya. Jangan sampai kerjaan kita menjadi sia-sia. Tujuan kita bermaksud baik, ingin mendapatkan hasil, tapi justru membawa efek yang tidak baik terhadap pohon alpukat kita. Oke, untuk di Mickey kita sampai di sini dulu. Kita lanjut ke pohon berikutnya yang sudah saya pruning kemudian mengeluarkan bunga. Apain, Bang? Oh, pruning durian ya? Iya. Wah, panasnya luar biasa saudaraku. Itu tim kita lagi pruning pohon durian. Ada durian musangking, karena di kebun Beat Shopking ini ada alpukat dan juga ada durian. Saudaraku, duriannya lumayan besar-besar dan subur-subur. Oke, kita menuju pohon berikutnya. Nah, oke saudaraku, ini pohon yang kita bilang tadi ya, melakukan pembungaan dengan cara mengurangi daun ya, atau pruning ya, selain menggunakan pupuk. Ini bisa dilihat kondisinya seperti ini. Nah, ini yang seperti di awal tadi ya, saat saya buangin daun-daunnya seperti ini. Ketika daun tua itu dibuang, di saat ujung dari daun ini saudaraku agak ngejendol ya, kita buangin semua, maka dia akan mengeluarkan bakal bunga. Ini bakal bunganya seperti ini. Dan ini semua mutlak ya, saya buang daunnya semua, kita buang. Nah, seperti ini. Ini sudah kita buang semua daunnya, dan mudah-mudahan ini keluar bakal bunga ataupun menjadi bunga. Dan contohnya nih seperti ini. Nah, ini juga sudah kita habisin dan akan keluar bakal bunga, dan yang sudah bunga seperti ini saudaraku. Nah, ini bisa dilihat sangat cantik bunganya. Ini sudah mekar, mudah-mudahan penyerbukannya sempurna ya saudaraku. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini juga, ini sudah kita buang semua ya saudaraku, dan itu bunganya sangat banyak ya itu. Jadi ini, nah ini juga. Ini sudah kita benar-benar full ya, kita sisain daunnya sedikit-sedikit. Tetapi kalau kita telat daunnya kita buang, ya seperti ini akan jadi daun saudaraku. Tetapi momennya ketika hendak membuang daunnya semua itu minimal seperti ini saudaraku. Lihat tadi ya, nah seperti ini. Ini akan jadi bunga kalau kita buang daunnya. Nah, kan. Dan ini di bagian atas, ini aligator ya saudaraku, kita tidak lakukan pruning. Nah, itu bisa dilihat kondisinya subur. Ini kita tidak pruning ya saudaraku, kita tidak buang daunnya, jadi kondisinya subur. Dan ini bisa dilihat dari hasil sambungannya ya. Nah, ini di bawah ini mentega ya saudaraku, alpukat mentega. Kemudian kita sambung dengan aligator. Nah, ini tidak kita buang, kondisi daunnya bisa dilihat ya, sangat subur, sangat hijau. Yang kita ingin buahkan adalah di bagian bawahnya. Nah, kalau kita treatment dengan menggunakan pupuk, maka
yang ini pun bagian atas alligator ini pasti akan mengalami efek dari pupuk itu pasti akan terlihat, saudara. Dia pasti daunnya akan kusam, menua seperti itu kan. Tapi ini daunnya kondisi subur dan sangat hijau. Maaf saudaraku, sedikit berisik. Jadi seperti inilah ya saudaraku. Nah. Jadi ini bisa dilakukan ya saudaraku ketika tidak ingin menggunakan pupuk. Sekali lagi ini bisa dilakukan ya. Tapi memang benar-benar harus ada waktu yang luang, waktu yang nyantai untuk melakukan pruning seperti ini. Wow, itu juga. Nah, ini bisa dilihat saudaraku. Ini daunnya udah kita habiskan. Tuh. Tadinya dia seperti ini dia tadinya saudaraku. Seperti pucuk ini, kemudian kita buang habis daunnya, akhirnya dia menjadi bunga tuh. Nanti ketika sudah berbunga, barulah kita berikan pupuk tambahan ya, supaya bunganya tidak rontok. Oke saudaraku, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih atas dukungannya, atas supportnya. Kami ucapkan terima kasih buat subscriber dari Bits of King. Kami juga ucapkan terima kasih yang sudah like serta dibantu share-nya. Dan ingat saudaraku, apapun rutinitas pekerjaan dari saudaraku semua, marilah kita tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih saudaraku.